Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Kompak 3 akan menjelaskan materi tentang sekolah efektif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota Kompak 3 yaitu saya sendiri Rima Wayuningsih, saya Lariska Fania, Safa Yanuara, Fareha Ali, Anissa Tresna, dan Farah Rizkia. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada sekolah efektif adalah sebagai berikut. Sekolah sebagai sistem, pengertian sekolah efektif, konsep sekolah efektif, ciri dan karakteristik sekolah efektif, serta yang terakhir adalah kepemimpinan sekolah efektif. Sekolah sebagai sebuah sistem adalah mencakup beberapa komponen, di mana masing-masing komponen terdiri atas beberapa faktor. Antara satu dengan lainnya saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen sistem sekolah terdiri atas 1. Masukan, 2. Proses, dan 3. Keluaran langsung. Sebagai sebuah sistem, ketiga komponen sekolah tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait, terikat, mempengaruhi, membutuhkan, dan menentukan. Input sekolah adalah segala masukan yang dibutuhkan sekolah untuk terjadinya pemrosesan guna mendapatkan output yang diharapkan. Input sekolah antara lain manusia, uang, material, metode-metode, dan mesin-mesin. Manusia yang dibutuhkan sebagai masukan bagi proses pendidikan adalah siswa sebagai bahan utama atau bahan mentah. Uang merupakan masukan yang melancarkan raw input atau manusia. Jika tidak ada uang, maka perwujudan manusia seutuhnya diragukan karena terkait dengan proses yang terganggu dikarenakan ditiadakannya banyak kegiatan. Bahan-bahan adalah bahan fisik yang diperlukan untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran di sekolah. Kemudian metode pembelajaran adalah cara-cara, teknik, dan strategi yang dikembangkan sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan. Mesin-mesin adalah seperangkat yang mendukung terjadinya proses pembelajaran, dapat berupa teknologi, komputer, radio, televisi, atau media-media yang menggunakan teknologi. Proses berlangsungnya sekolah pada intinya adalah berlangsungnya pembelajaran, yaitu terjadinya interaksi antara siswa dengan guru yang didukung oleh perangkat lain sebagai bagian dari proses pembelajaran. Daya dukung tersebut adalah suatu kesatuan untuk menciptakan sinergi proses belajar mengajar, yaitu proses kepemimpinan yang menghasilkan keputusan-keputusan kelembagaan, pemotivasi staf, dan penyebaran inovasi. Kemudian proses manajemen yang menghasilkan aturan-aturan penyelenggaraan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, pengkoordinasian kegiatan, memonitoring, dan evaluasi. Sekolah sebagai sistem seharusnya menghasilkan output yang dapat dijamin kepastiannya. Apa bentuk output? Bentuk output yaitu berupa kelulusan siswa. Jika ditinjau dari lulusan, output sekolah adalah lulusan yang berguna bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Artinya, lulusan semacam ini mencakup outcome hasil dari investasi pendidikan yang selama ini dijalani siswa untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat atau benefit. Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian sekolah efektif. Pengertian-pengertian tersebut antara lain, yang pertama, menurut Cheng, sekolah efektif merupakan sekolah yang memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara maksimal. Kemudian menurut Taylor, sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya. Menurut Ellen Agatron, sekolah efektif adalah sekolah yang mempunyai karakteristik. Kemudian menurut pengertian umum, sekolah efektif adalah sekolah yang berupaya menjalankan fungsinya sebagai tempat belajar yang paling baik. Agar sekolah mampu eksis dalam persaingan global, diperlukan pemeliharaan kualitas dan mutu. Salah satu konsep perbaikan yang berkualitas adalah TQM. TQM diartikan sebagai manajemen kualitas secara total, di mana merupakan suatu pendekatan yang sistematis, praktis, dan strategis sebagai penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan kepuasan pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu.
Implikasinya, komitmen untuk menjadi yang terbaik dan memberikan produk yang berkualitas tinggi dan layanan yang memungkinkan serta memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Tujuan dari adanya kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah untuk memperbaiki kinerja sumber daya manusia, untuk meningkatkan output, dan secara simultan memberikan kebanggaan atas kecakapan kerja bawahan. Asas terpenting dan menjadi landasan bergerak dalam pengelolaan pendidikan menuju sekolah efektif adalah semua anak dapat belajar. Hal ini mengisyaratkan bahwa sekolah merupakan wahana yang menyediakan tempat yang terbaik bagi anak untuk belajar. Belajar bukan konsep independen yang hanya dilakukan siswa secara sepihak, tetapi merupakan interaksi dengan lingkungan dan dengan berbagai daya dukung yang lain. Hal ini terkait dengan fungsi sekolah sebagai tempat belajar yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengalaman pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik. Efektivitas belajar bukan hanya menilai hasil belajar siswa, tetapi semua upaya yang menyebabkan anak belajar. Ciri-ciri dan karakteristik sekolah efektif. Saya akan menjelaskan ciri dan karakteristik sekolah efektif menurut buku manajemen sekolah, Jeff Sessions, Edmonds, dan Bank Dunia. Berikut ciri-cirinya. Berikut tabel ciri-ciri sekolah efektif menurut buku manajemen sekolah. Yang pertama, tujuan sekolah dinyatakan secara jelas dan spesifik. Indikatornya, tujuan sekolah dinyatakan secara jelas sebagai pengambil keputusan dan dipahami guru, staf, dan siswa. Yang kedua, pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala sekolah. Indikatornya, kepala sekolah mudah dihubungi, bersikap responsif, dan menjaga rasio ideal. Yang ketiga, ekspektasi guru dan staf tinggi. Indikatornya, guru dan siswa yakin semua siswa dapat belajar, menekankan hasil akademis, dan guru sebagai hasil penentu keberhasilan. Yang keempat, ada kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Indikatornya yaitu sekolah berkomunikasi secara positif, memelihara jaringan, dan berbagi tanggung jawab. Yang kelima, adanya iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar. Indikatornya, siswa taat peraturan, untuk sekolah rapi dan bersih, sekolah menguatkan dan memberi penghargaan. Yang kelima, kemajuan siswa sering dimonitor. Guru memberi siswa tugas yang tepat, umpan balik secara cepat, kemampuan berpartisipasi di kelas. Kemudian yang ketujuh, menekankan pada keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan aktivitas yang esensial. Siswa melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Kepala sekolah menunjukkan komitmen dan berbagi tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah komitmen yang tinggi dari SDM sekolah terhadap program pendidikan. Indikatornya, guru membantu tujuan siswa, staf profesional, dan staf mendukung kebijakan. Selanjutnya adalah ciri sekolah efektif menurut Jeff Sessions. Ada 5 ciri sekolah efektif menurut Jeff. Yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, penekanan pada pencapaian kemampuan dasar. Yang ketiga, adanya lingkungan yang nyaman. Yang keempat, harapan tinggi pada prestasi siswa. Dan yang terakhir adalah penilaian rutin program dari siswa. Selanjutnya adalah karakteristik sekolah efektif menurut Edmonds. Yang pertama, kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah terhadap pengajaran. Yang kedua, pemahaman yang mendalam terhadap pengajaran. Yang ketiga, iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai ilmu pengetahuan tertentu. Dan yang kelima adalah penilaian siswa yang didasarkan pada hasil pengukuran belajar. Itu adalah karakteristik sekolah efektif yang diutarakan oleh Edmonds. Bank Dunia mengidentifikasikan karakteristik sekolah yang efektif
Yang ditinjau dari yang pertama adalah input dukungan, yang dimaksudkan adalah perangkat-perangkat yang ikut menjelmakan sekolah efektif atau disebut dengan supporting input. Kemudian kondisi yang membuat sekolah efektif itu mungkin terwujud disebut dengan enabling condition. Kemudian sekolah memberi laman pembelajaran melalui strategi bermutu yaitu teaching learning process. Kemudian yang terakhir adalah suasana menyenangkan seluruh aspek internal organisasi sekolah atau school climate. Nah, materi pembelajaran terakhir dari sekolah efektif yaitu kepemimpinan sekolah efektif. Ada 3 jenis kepemimpinan yang dipandang representatif bagi penyelenggaraan sekolah efektif. Yang pertama adalah kepemimpinan transaksional. Apa kepemimpinan transaksional itu? Jadi, kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban bawahan. Pemimpinnya adalah seseorang yang mendesain pekerjaan besar beserta mekanismenya, dan staf adalah seseorang yang melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Apa fokus kepemimpinan transaksional? Jadi, kepemimpinan transaksional lebih difokuskan pada peranannya sebagai manajer karena ia sangat terlibat dalam aspek-aspek prosedural manajerial yang metodologi dan fisik. Kemudian bagaimana polanya? Polanya yaitu tidak mengembangkan pola laissez-faire tetapi berdasarkan suatu sistem timbal balik, yaitu pemimpin memahami kebutuhan dasar pengikutnya dan pemimpin menemukan penyelesaian atas cara kerja dari para pengikutnya. Yang kedua, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, mengkomunikasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil dari interaksi sosial. Kepemimpinan visioner akan menunjukkan ciri-ciri kepemimpinannya yang berkualitas, di mana John Adair mengemukakan ciri-ciri pemimpin yang berkualitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki integritas pribadi. Yang kedua, memiliki antusiasme pada perkembangan lembaga pimpinannya. Kemudian mengembangkan kehangatan budaya dan iklim organisasi. Memiliki ketenangan dalam manajemen organisasi. Dan yang terakhir adalah tegas dan adil. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah suatu proses yang pada dasarnya para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Para pemimpin adalah orang yang sadar akan prinsip perkembangan organisasi dan kinerja manusia, sehingga ia berusaha mengembangkan segi kepemimpinannya secara utuh melalui pemotivasian. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasinya. Pemimpin transformasional adalah agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator, yaitu memberi peran mengubah sistem ke arah yang lebih baik. Demikian penjelasan materi sekolah efektif yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti, jelas, dan dapat membantu. Apabila ada pertanyaan ataupun koreksi, silakan sampaikan pada grup WA yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.